Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang mulia Pilusani, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Pada hari Kamis tanggal 30 Mei tahun 2024, saya akan mengomentari Ade Armando karena kurang paham hukum perang internasional menuding Israel biadab atas kematian 30.000 masyarakat sipil di jalur Gaza. Sejak kelompok Hamas menyerang Israel tanggal 7 Oktober tahun 2023 telah menimbulkan korban mati lebih 1.000 orang, meliputi anak bayi, orang tua, anak-anak gadis setelah diperkosa, dibunuh juga, dan menyandera lebih 100 orang di jalur Gaza dan Rafah. Besok harinya Israel membalas serangan dengan membombardir jalur Gaza dan Rafah. Sampai sekarang tanggal 30 Mei tahun 2024, masyarakat sipil sudah mati lebih 30.000 orang. Lalu Ade Armando menuding Israel biadab yang membunuh masyarakat sipil lebih 30.000 orang. Melihat tudingan Ade Armando kepada Israel sangat biadab atas kematian 30.000 orang lebih masyarakat sipil jalur Gaza dan Rafah, diduga Ade Armando tidak paham sama hukum perang internasional. Dalam hukum perang internasional ada 5 ketentuannya, yaitu sebelum menyerang terlebih dahulu memberikan aba-aba atau peringatan kepada masyarakat sipil agar mengungsi dari daerah perang tersebut. 2. Hanya boleh membunuh lawan yang bersenjata, kalau tidak bersenjata tidak boleh dibunuh. 3. Tidak boleh membunuh masyarakat sipil. 4. Tidak boleh menggunakan kepentingan umum sebagai perisai atau membentengi dirinya, alasan membela diri. Berdasarkan keempat hal tersebut, di mana poin 1, tindakan Israel sebelum menyerang dalam waktu 2 minggu sudah memberi aba-aba dengan cara sirene keras dengan maksud agar masyarakat sipil jalur Gaza dan Rafah keluar mengungsi ke tempat lain yang lebih aman. Tetapi masyarakat sipil jalur Gaza dan Rafah tidak mau mengungsi dan tetap bertahan di daerah jalur Gaza dan Rafah. Ketika Israel membombardir jalur Gaza dan Rafah, masyarakat sipil terkena imbas pengeboman tersebut hingga mati 30.000 orang, merupakan risiko masyarakat sipil dan tidak bisa menyalahkan Israel. Dalam perang tersebut, Israel hanya membunuh kelompok Hamas sebagai pihak yang bersenjata. Israel tidak pernah membunuh masyarakat sipil di jalur Gaza dan Rafah tersebut karena membunuh masyarakat sipil melanggar hukum perang internasional. Tentara Israel menyerang rumah sakit, termasuk rumah sakit Indonesia, diserang tentara IDF Israel karena rumah sakit tersebut digunakan sebagai perisai atau benteng untuk melindungi kelompok Hamas, karena di dalam rumah sakit tersebut ditemukan penyimpanan senjata, serta di dalam rumah sakit tersebut ada jalan masuk ke dalam terowongan sebagai benteng kelompok Hamas. Demikian juga di dalam rumah penduduk ditemukan menyimpan senjata untuk milik Hamas. Israel menyerang balik kelompok Hamas dengan sebagai alasan bela diri ketika tanggal 7 Oktober tahun 2023, kelompok Hamas pertama kali menyerang Israel dengan tujuan menghilangkan Israel dari peta dunia. Kemudian timbul pikiran Israel apa yang punah dari peta dunia, Israel atau kelompok Hamas yang punah dari peta dunia. Untuk membela diri, lalu Israel membombardir jalur Gaza dan Rafah untuk menghilangkan dari peta dunia. Dan sekarang kelompok Hamas di jalur Gaza dan Rafah sudah dikuasai Israel
Kalau Israel tidak menyerang kelompok Hamas sampai punah, suatu saat kelompok Hamas akan menyerang kembali Israel selamanya. Selamanya Israel berada di bawah ancaman kelompok Hamas. Alasan Israel menyerang kelompok Hamas sampai habis tidak boleh dihukum karena ada diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia untuk membela diri yang pernah terjadi, karena untuk membela diri tidak bisa dihukum yang pernah terjadi di jalan tol sekitar kota Jakarta. 2 orang penjahat menghantam satu orang sedang naik mobil, lalu pengendara mobil untuk membela diri lalu memukul si penjahat hingga kedua penjahat tersebut mati. Saat itu polisi memberi penghargaan kepada orang yang membunuh penjahat tersebut, dianggap membantu kepolisian dalam menghadapi penjahat. Dan hal yang sama pernah terjadi di daerah Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat yang sudah lupa jalan ceritanya. Berdasarkan hal tersebut, Israel tidak boleh dipersalahkan. Untuk itu, Ade Armando mengomentari sesuatu masalah terkait masalah perang kelompok Hamas dengan Israel agar Ade Armando belajar hukum perang dulu demi untuk membela diri. Harapan saya bahwa semua tindakan Israel kepada kelompok Hamas terkait kematian masyarakat sipil lebih 30.000 orang tidak boleh dipersalahkan Israel, karena semua tindakan Israel kepada kelompok Hamas sudah sesuai dengan hukum perang internasional. Sejak kelompok Hamas menyerang Israel tanggal 7 Oktober tahun 2023 telah menimbulkan korban mati lebih 1.000 orang, meliputi anak bayi, orang tua, anak gadis sudah diperkosa lalu dibunuh, dan juga menyandra lebih 100 orang gadis disandra di jalur Gaza dan Rafah. Besok harinya Israel membalas serangan dengan membombardir jalur Gaza dan Rafah. Sampai sekarang tanggal 30 Mei tahun 2024 masyarakat sipil sudah mati lebih 30.000 orang. Lalu Ade Armando menuding Israel biadab yang membunuh masyarakat sipil lebih 30.000 orang. Melihat tudingan Ade Armando kepada Israel sangat biadab atas kematian 30.000 orang lebih masyarakat sipil jalur Gaza dan Rafah, diduga Ade Armando tidak paham sama hukum perang internasional. Dalam hukum perang internasional ada 4 ketentuannya, yaitu sebelum menyerang terlebih dahulu memberikan aba-aba atau peringatan kepada masyarakat sipil agar mengungsi dari daerah perang tersebut. 2. Hanya boleh membunuh lawan yang bersenjata. Tidak boleh membunuh masyarakat sipil. 4. Tidak boleh menggunakan kepentingan umum sebagai perisai atau membentengi dirinya. 5. Alasan membela diri. Berdasarkan kelima hal tersebut, di mana poin 1 tindakan Israel sebelum menyerang dalam waktu 2 minggu sudah memberi aba-aba dengan cara sirene keras dengan maksud agar masyarakat sipil jalur Gaza dan Rafah keluar mengungsi ke tempat lain yang lebih aman. Tetapi masyarakat sipil jalur Gaza dan Rafah tidak mau mengungsi dan tetap bertahan di daerah jalur Gaza dan Rafah. Ketika Israel membombardir jalur Gaza dan Rafah, masyarakat sipil terkena imbas pengeboman tersebut hingga mati 30.000 orang merupakan risiko masyarakat sipil dan tidak bisa menyalahkan Israel. Dalam perang tersebut, Israel hanya membunuh kelompok Hamas sebagai pihak yang bersenjata juga. Israel tidak pernah membunuh masyarakat sipil di jalur Gaza dan Rafah tersebut karena membunuh masyarakat sipil melanggar hukum perang internasional. Tentara Israel menyerang rumah sakit, termasuk rumah sakit Indonesia diserang tentara IDF Israel karena rumah sakit tersebut digunakan sebagai perisai atau benteng untuk melindungi kelompok Hamas, karena di dalam
rumah sakit tersebut ditemukan penyimpanan senjata, serta di dalam rumah sakit tersebut ada jalan masuk ke dalam terowongan sebagai benteng kelompok Hamas. Demikian juga di dalam rumah penduduk ditemukan menyimpan senjata tertentu milik Hamas. Israel menyerang balik kelompok Hamas sebagai alasan bela diri ketika tanggal 7 Oktober 2023 kelompok Hamas pertama menyerang Israel dengan tujuan menghilangkan Israel dari peta dunia. Kemudian timbul pikiran Israel apa yang punah dari peta dunia Israel dulu atau kelompok Hamas yang punah dari peta dunia. Untuk membela diri lalu Israel membombardir jalur Gaza dan Rafah untuk menghilangkan dari peta dunia, dan sekarang kelompok Hamas di jalur Gaza dan Rafah sudah dikuasai Israel. Kalau Israel tidak menyerang kelompok Hamas sampai punah, suatu saat kelompok Hamas akan menyerang kembali Israel. Selamanya Israel berada di bawah ancaman kelompok Hamas. Alasan Israel menyerang kelompok Hamas sampai habis tidak boleh dihukum karena ada diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana. Membela diri tidak boleh dihukum. Yang pernah terjadi di jalan tol sekitar kota Jakarta, 2 orang penjahat menghantam 1 orang sedang naik mobil, lalu pengendara mobil untuk membela diri lalu memukul si penjahat hingga kedua penjahat tersebut mati. Saat itu polisi memberi penghargaan kepada orang yang membunuh si penjahat tersebut, dianggap membantu kepolisian dalam menghadapi penjahat. Dan hal yang sama pernah terjadi di daerah Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat yang sudah lupa jalan ceritanya. Berdasarkan hal tersebut, Israel tidak boleh dipersalahkan untuk itu. Ade Armando mengomentari sesuatu masalah terkait masalah perang kelompok Hamas dengan Israel agar Ade Armando belajar hukum perang dulu untuk membela diri. Harapan saya bahwa semua tindakan Israel kepada kelompok Hamas terkait kematian masyarakat sipil lebih 30.000 orang tidak boleh disalahkan Israel, karena semua tindakan Israel kepada kelompok Hamas sudah sesuai dengan hukum perang internasional. Sekian dan terima kasih.